Tenggelam dalam era digital yang berkembang pesat, teknologi dan inovasi telah menjadi pilar utama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum. Transformasi digital telah membuka pintu bagi kemajuan yang luar biasa dalam cara kita mengakses, menganalisis, dan memproses informasi yang relevan dalam sistem peradilan. Pesatnya perkembangan teknologi dan inovasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sistem hukum. Di era digitalisasi, pemanfaatan teknologi sudah menjadi bagian integral dalam penegakan hukum. Namun, kemajuan teknologi yang pesat seringkali melampaui perkembangan hukum positif, yaitu peraturan hukum yang mengatur penggunaan teknologi. Profesor Larry Lessig dalam bukunya yang berjudul Code and Other Laws of Cyberspace mengungkapkan gagasan penting bahwa kode komputer memiliki peran signifikan dalam membentuk aturan hukum dan perilaku di dunia digital, yang menyoroti pentingnya memahami bagaimana teknologi mengatur kehidupan kita dan pengaruhnya pada keadilan dalam konteks ini. Dan Profesor Richard Susskind sebagai seorang ahli hukum terkemuka di bidang teknologi dan penegakan hukum telah menekankan perubahan dramatis yang dibawa oleh teknologi dalam cara penegakan hukum di jalan praktis dan teoritis. Konsep-konsepnya tentang online courts dan the end of lawyers telah menimbulkan perdebatan penting tentang masa depan penegakan hukum. Inovasi teknologi menjadi semakin meningkat kompleksitasnya, biaya dan risikonya sebagai timbal balik dari perubahan proses bisnis, tekanan persaingan yang tinggi dan perubahan drastis dan cepat dari teknologi itu sendiri. Teknologi adalah sumber daya penting dan merupakan sistem dari organisasi. Dengan demikian, teknologi memiliki implikasi kritis terhadap daya saing dan keuntungan jangka panjang. Untuk tetap bertahan dan unggul dalam persaingan pasar, perusahaan perlu memberikan perhatian dan mampu memperoleh keunggulan dari peluang teknologis untuk mendukung strategi bisnis serta meningkatkan operasi dan layanannya. Dalam hal ini, keberhasilan organisasi atau perusahaan sebagian ditentukan oleh daya tanggap dan adaptasi terhadap inovasi teknologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur merupakan penelitian yang mengumpulkan sejumlah buku, majalah, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Saat melakukan metode penelitian studi literatur, peneliti harus memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti. Studi literatur dilakukan untuk memperkuat permasalahan yang dikaji dan menjadi dasar dalam memberikan pemahaman mengenai dampak dan inovasi teknologi pada keadilan dalam penegakan hukum di era digital. Saya Rizky Abifananda Rua dengan NIM 131220031. Di sini saya akan melanjutkan hasil dari diskusi dengan teman-teman tentang dampak teknologi pada aksesibilitas keadilan. Kehidupan telah semakin marak dalam formatnya yang global, seolah menawarkan alternatif baru yang tidak hanya mengenai aspek-aspek kehidupan, termasuk kehidupan hukum nasional, melainkan juga untuk memarakkan kehidupan global, bahkan juga seakan-akan hendak menebarkan lokalisme di mana-mana. Keadilan hukum modern saat ini dilatar belakangi oleh sejarah masa lalu yang melibatkan hubungan timbal balik antara setelah kemerdekaan Indonesia bertekad untuk membangun hukum nasional yang berdasarkan kepribadian bangsa melalui pembangunan. Secara umum, hukum Indonesia diarahkan ke bentuk hukum tertulis. Konstruksi hukum yang selama ini berlaku dibangun dari paham positivisme yang bersifat formal, tindakan fisik dan berdaya jangkau yurisdiksi nasional berdasarkan batas teritorial. Kini legal metanaratif akan diuji kemampuannya menghadapi teknologi informatika. Kehidupan selain semakin marak dalam format-formatnya yang global, seolah menawarkan alternatif baru yang tidak hanya mengatasi aspek-aspek kehidupan, termasuk
kehidupan hukum nasional, melainkan juga untuk memarakkan kehidupan global. Bahkan juga seakan-akan hendak menebarkan lokalisme di mana-mana. Kehadiran hukum modern saat ini dilatar belakangi oleh sejarah masa lalu yang melibatkan hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat dan perkembangan negara modern. Modernitas ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, mempunyai bentuk tertulis. Dua, hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara. Tiga, hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan politik. Hukum dengan ciri khasnya yang harus ditulis memang menjadi kebutuhan negara modern yang semakin kompleks dalam bidang yang beragam. Hukum tertulis kemudian menjadikan hukum harus formal, kaku, tidak fleksibel, dibuat oleh penguasa yang berwenang dan tidak terkait sama sekali dengan kualitas kepastian hukum dan keadilan. Teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap aksesibilitas keadilan berikut. Yang pertama, pemerataan akses teknologi dapat membantu memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Yang kedua, pelayanan hukum online. Teknologi juga dapat membantu mempercepat dan mempermudah pelayanan hukum. Informasi hukum yang lebih mudah ditemukan. Teknologi juga dapat membantu mempercepat akses ke informasi hukum. Misalnya website pengendalian dalam menyediakan informasi tentang jadwal sidang, putusan pengadilan, dan informasi hukum lainnya. Namun menggunakan teknologi juga dapat berdampak negatif pada aksesibilitas keadilan. Misalnya tergabungnya aksesibilitas informasi tentang teknologi disebabkan oleh faktor kebijakan, pembangunan, dan kurangnya akses terhadap informasi teknologi. Selain itu, pengembangan teknologi sektor swasta dapat secara tidak sengaja mengkompromikan perlindungan dasar dari aturan hukum yang dibangun ke dalam sistem peradilan. Dalam menghadapi dampak teknologi dapat pada aksesibilitas keadilan, pengawasan yang berkelanjutan terhadap dampak perubahan teknologi pada proses peradilan akan menjadi hal yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Sugiarto dengan NIM 13122000017. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai peran IT dalam pengelolaan kantor hukum yang efektif dan efisien. Dengan adanya tantangan dalam penerapan teknologi dan inovasi pada penegak hukum di era digital memiliki masalah privasi dan keamanan. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam penegak hukum telah menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan ini. Dalam era di mana data pribadi dapat dengan mudahnya dikumpulkan, disimpan, dan digunakan, penting bagi individu, pemerintah, dan organisasi memahami tantangan ini yang terkait dengan perlindungan privasi. Semakin banyaknya data pribadi yang dikumpulkan dan disimpan, ada resiko data tersebut disalahgunakan atau jatuh ke tangan orang yang salah. Kemudian meningkatnya kejahatan dunia maya dan peretasan juga mempersulit pengamanan informasi yang sensitif. Pengumpulan data yang luas adalah salah satu tantangan utama di era digital. Dengan adanya internet, jejaring sosial, dan perangkat yang terhubung, jumlah data yang dikumpulkan tentang individu semakin meningkat. Data ini dapat mencakup informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, riwayat penelusuran web, preferensi pembelian, dan lain sebagainya. Pengumpulan data yang luas ini dapat menyebabkan masalah privasi karena data pribadi dapat disalahgunakan atau dibagi tanpa seizin individu terkait. Kelemahan sistem keamanan yang lemah juga menjadi tantangan dalam perlindungan privasi. Serangan cyber yang melibatkan pencurian data pribadi semakin umum terjadi. Pelaku jahat dapat mencuri data dengan cara yang beragam, termasuk dengan serangan phishing, malware, dan peretasan sistem.
Kelemahan sistem keamanan dapat mengakibatkan data bocor dan mengancam privasi individu. Kemudian meningkatnya kompleksitas teknologi. Seiring dengan semakin majunya teknologi, maka hal ini juga menjadi semakin kompleks. Hal ini juga dapat mempersulit lembaga penegak hukum untuk mengikuti perkembangan terkini dan menggunakan secara efektif. Penggunaan enskripsi dan langkah-langkah keamanan lainnya juga dapat mempersulit penegak hukum untuk mengakses informasi yang semakin relevan dengan penyelidikan. Menurut Kantor Program Kehakiman, lembaga penegak hukum telah menerapkan berbagai kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan hasil operasional, terutama pada saat sumber daya berkurang, dan meningkatkan perhatian masyarakat serta pengawasan terhadap kegiatan penegak hukum. Namun masih banyak yang harus diketahui mengenai prevalensi dan kegunaan teknologi di kalangan lembaga penegak hukum di era ini, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan serta penerapannya. Salah satu hambatan utama dalam penerapan teknologi pada lembaga keamanan adalah keterbatasan anggaran. Pemerintah kota yang mengalokasikan anggaran untuk lembaga keamanan dalam penegak hukum harus menyadari bahwa solusi efektif tidak dapat diperoleh dengan harga murah, dan solusi tersebut tidak dapat ditunda sampai dengan hari ini. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum bisa memakan biaya yang besar dan mungkin terdapat keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk berinvestasi pada teknologi baru atau mempertahankan teknologi yang sudah ada. Selain itu, pesatnya perubahan teknologi berarti bahwa investasi dalam teknologi akan cepat menjadi ketinggalan zaman. Menurut laporan Office of Justice Programs, keterbatasan anggaran adalah salah satu hambatan utama dalam adopsi teknologi, dan sebuah survei terhadap profesional TI Federal menemukan bahwa tantangan terbesar terhadap upaya transformasi digital adalah masalah keamanan, keterbatasan waktu, kesenjangan, keterampilan tenaga kerja, terlalu banyak prioritas yang bersaing, dan jaringan warisan yang tidak fleksibel. Secara keseluruhan, penggunaan teknologi dalam penegakan hukum menghadirkan peluang dan tantangan. Meskipun teknologi dapat membantu lembaga penegak hukum jadi lebih efektif dan efisien, teknologi juga memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap masalah privasi dan keamanan, serta investasi berkelanjutan pada sumber daya dan pelatihan untuk mengikuti perkembangan terkini. MK Indonesia telah mengadakan lokakarya tentang penggunaan AI dan keamanan siber dalam sistem peradilan. Pemanfaatan sistem AI ini menurut Ketua MK kedepannya akan terus dikembangkan, termasuk di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk membantu kinerja penanganan perkara dengan tetap tidak mengabaikan peran manusia sebagai subjek penggerak utamanya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan zaman saat ini terus mengarah pada penggunaan perangkat cerdas yang secara signifikan mampu memberikan keakuratan dan ketelitian dalam membantu tugas dan pekerjaan kita dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan. Penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan dapat membantu mengidentifikasi peluang baru untuk inovasi dan perbaikan sistem pengadilan. Secara keseluruhan, inovasi-inovasi ini berpotensi meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keadilan sistem peradilan. Namun, penting untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan supremasi hukum, dan tidak mengelengkan bias atau diskriminasi. Kesimpulannya adalah bahwa perkembangan teknologi dan inovasi memiliki dampak yang signifikan pada keadilan dalam penegakan hukum di era digital. Teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi dalam proses hukum, akses yang lebih mudah,
ke informasi, dan alat-alat baru untuk investigasi. Namun, tantangan terkait privasi, etika, dan ketidaksetaraan akses juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang bijak untuk memastikan bahwa teknologi dan inovasi mendukung, bukan menghambat prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum. Implikasi dari penelitian tentang dampak teknologi dan inovasi pada keadilan dalam penegakan hukum di era modern dapat mencakup efek positif dan negatifnya, yaitu implikasi dari segi positif dapat mencakup peningkatan efisiensi dalam penegakan hukum, sementara dalam implikasi negatif yaitu berpotensi pelanggaran privasi data pribadi dan penyalahgunaan teknologi dalam penegakan hukum. Dengan memahami implikasi ini, pemerintah, lembaga hukum, dan penegakan teknologi dapat bekerja sama untuk merancang solusi yang menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan dalam menegakkan hukum di era modern.